Pada video kali ini kita akan membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob mengalami 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian kedua dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Yang akan kita bahas adalah glikolisis dulu. Glikolisis adalah pemecahan glukosa atau gula berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam pirufat. Glikolisis terjadi di sitosol. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Sekarang kita akan bahas bagaimana tahapan glikolisis. Glikolisis mengalami 10 tahapan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fosforilasi glukosa. Ya, fosforilasi glukosa. Pada tahapan ini terjadi pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa pada atom C nomor 6. Nah, ini ya. Sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Senyawa ini akan memperoleh energi bebas dari penguraian ATP menjadi ADP dengan bantuan enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat akan dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase, ya, sehingga terbentuklah isomer fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan mengikat fosfat yang dilepaskan oleh ATP, ya. Nah, ini menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Senyawa ini mendapatkan energi bebas dari penguraian ATP menjadi ADP untuk kedua kalinya. Nah, tahapan yang terjadi pada fase ini, ya, tahapan ini disebut dengan fase investasi energi. Mengapa? Karena pada tahapan ini dibutuhkan 2 ATP. Ya, kita lihat di sini ada 2 ATP yang dibutuhkan pada tahapan ini. Sehingga disebut dengan fase investasi energi. Ya, kita lanjutkan. Tahap yang keempat adalah enzim aldolase akan menguraikan fruktosa 1,6 difosfat tadi menjadi 2 senyawa beratom 3C. 1, 2. Ya, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kedua senyawa ini akan dikatalis oleh enzim sehingga bisa menjadi suatu reaksi yang bolak-balik, ya, reaksi yang bolak-balik, ya, artinya dihidroksiaseton fosfat bisa berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, ya. Di sini dikenal gliseraldehid 3-fosfat dikenal dengan istilah PGAL, ya. Ya. Mengapa harus dirubah menjadi PGAL? Karena yang bisa melanjutkan reaksi selanjutnya adalah PGAL. Jadi nanti dihidroksiaseton fosfat akan dirubah menjadi PGAL untuk masuk ke reaksi selanjutnya. Oke, yang keenam, PGAL ini akan dioksidasi, ya, oleh transfer elektron sehingga H+ akan ditambahkan ke NAD. Sehingga terbentuklah NADH. Nah, NADH ini adalah senyawa yang bisa mengikat elektron. Ya. Nah, reaksi berlangsung secara eksergonik, artinya menghasilkan energi, di mana energi yang dilepaskan nanti akan digunakan untuk mengikat gugus fosfat ini, ya, yang selalu ada di dalam sitosol, sehingga terbentuklah 1,3 bifosfogliserat. Nah, ini fosfatnya. Ya. Selanjutnya tahap yang ketujuh, gugus fosfat yang tadi akan ditransfer, ya, ke ADP sehingga dihasilkanlah ATP. Sementara itu gula berubah menjadi 3-fosfogliserat. Selanjutnya enzim fosfogliseromutase akan memindahkan gugus fosfat, ya, yang awalnya di atom C nomor 3 sehingga terbentuklah 2-fosfogliserat di mana P-nya terdapat pada atom C nomor 2, ya. Nah, ini. Selanjutnya enzim enolase akan membuat atau membentuk ikatan ganda, ya, ini dalam substrat dengan cara mengekstraksi molekul air. Nah, dikeluarkanlah molekul air membentuk fosfoenol pirufat atau, ya, dengan istilah PEP.
Dan terakhir, reaksi glikolisis ini akan menghasilkan ATP dengan mentransfer gugus fosfatnya ya dari PEP ini ke ADP, sehingga terbentuklah ya ATP dan senyawa akhirnya adalah pirufat. Nah, fase yang kedua ini disebut dengan istilah fase pembebasan energi. Kenapa disebut dengan fase pembebasan energi? Ya karena dihasilkanlah ATP. Ya, ATP-nya 1, 2. Dihasilkan ATP. Nah, jadi ya total yang didapatkan dalam reaksi glikolisis ini yang pertama adalah 2 pirufat ya. Kenapa 2 pirufat? Karena di sini sesungguhnya kita itu punya 2 PgAl. Berarti yang kita dapatkan tentu 2 pirufat. Yang kedua adalah kita mendapatkan 2 ATP ya. 1, 2. Sebetulnya karena kita mendapatkan 2 PgAl, berarti sebenarnya kita ada 4 ATP ya. Betul nggak? Nah, tapi ternyata hanya 2 ATP saja pada akhirnya. Kenapa? Karena 2 ATP yang lain itu nanti akan digunakan untuk fase investasi energi pada gula yang lain. Ya, kita ingat pada fase investasi energi kan butuh 2 ATP. Nah, berarti 2 ATP yang di sini nanti akan digunakan untuk fase investasi energi pada gula yang lain. Sehingga total tetap 2 ATP. Kemudian yang lain akan didapatkan pula 2 NADH. Nah, ini ya, 2 NADH. Selanjutnya yang terakhir juga ada 2H2O. Nah, di sini ada 2